Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat pagi pemirsa, salam sehat. Anda kembali menyaksikan Marsis Editorial Indonesia dengan topik yang hangat yaitu Indonesia Darurat Limbah Makanan. Limbah makanan atau food waste adalah jumlah terbesar di Indonesia. Indonesia menduduki peringkat ketiga sebagai negara penghasil limbah makanan terbanyak. Permasalahan ini memang masih belum bisa diatasi dengan baik. Sistem informasi pengelolaan sampah nasional Kementerian Hidup dan Kehutanan RI mencatat pada 2021 sampah sisa makanan Indonesia mencapai 46,35 juta ton dalam skala nasional. Rumah tangga menjadi penyumbang terbesar sampah nasional sebesar 40,8%. Dikatakan oleh Food Security and Nutrition Officer, Indonesia adalah negara penghasil limbah makanan nomor 3 di dunia setelah Arab Saudi dan Amerika Serikat. Menurut Bappenas, potensi tumpukan sampah atau food loss dan food waste di Indonesia mencapai 23 sampai 48 juta ton per tahun. Angka ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara penghasil sampah makanan terbanyak di dunia. Menariknya, sejumlah kota besar kedapatan membuang lebih banyak sampah makanan daripada sampah lainnya. Di Jakarta, tercatat 3,6 ton sampah pangan terangkut setiap harinya. Sementara itu, di Surabaya, produksi sampah organik mencapai 0,9 ton yang lebih banyak dari sampah anorganik hanya sebesar 0,7 ton. Padahal, sampah yang terbuang setara dengan makanan untuk 61 sampai 125 juta orang per tahun. Bukankah sebaiknya hal ini segera diatasi, bukan? Baik, di sini telah kami siapkan narasumber yaitu Bapak Andika. Selamat pagi, Pak. Salam sehat. Di sini kami akan melihat bagaimana pendapat atau pandangan Bapak mengenai Indonesia darurat sampah makanan. Dipersilahkan. Baik, selamat pagi. Salam sehat Mbak Najwa. Indonesia darurat limbah makanan. Menurut saya, ini hal yang sangat memprihatinkan ya. Karena ironisnya, masalah sampah makanan ini tidak hanya menjadi isu lingkungan saja, tapi juga menjadi isu ekonomi dan sosial di Indonesia. Berdasarkan kajian dari Bappenas, masalah sampah makanan ini itu setara dengan kerugian sebesar 213 sampai 51 triliun rupiah per tahunnya. Masalah yang sangat besar bukan jika tidak segera diatasi? Nah, sedangkan isu sosial, kita masih banyak menemukan adanya stunting pada balita. Hasil survei status gizi Indonesia pada tahun 2021 menjelaskan bahwa angka stunting di Indonesia itu sampai sebesar 24,4%. Hal ini menurut saya sangat memprihatinkan ya untuk rakyat Indonesia. Baik, terima kasih kepada Bapak Andika. Seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Bapak Andika, bahwa isu limbah makanan di Indonesia ini tidak hanya menimbulkan isu lingkungan saja, melainkan isu ekonomi dan isu sosial. Dan ini merupakan hal yang memprihatinkan bagi rakyat Indonesia bila tidak segera ditangani. Baik, kita langsung saja beralih melihat bagaimana pandangan dan solusi masyarakat mengenai limbah makanan yang sedang darurat di Indonesia. Kepada Betari Nariswari, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Najwa di studio. Kembali lagi dengan saya Betari Nariswari yang akan mengabarkan secara langsung bagaimana pandangan masyarakat dan solusi mengenai limbah makanan di Indonesia pada saat ini.
sebelum kita menuju ke narasumber, baru saja kita melihat masih banyak warga yang belum menyadari bahwa Indonesia darurat sampah makanan. Bisa dilihat masih banyak sekali sampah yang dibuang oleh masyarakat di sekitar sini. Hal ini menyebabkan permasalahan ini menjadi topik yang hangat pada minggu-minggu akhir ini. Nah, langsung saja nih, di sebelah saya sudah ada narasumber kita, yaitu Nabila dan Zaki. Selamat pagi Nabila dan Zaki. Selamat pagi. Nah, boleh diminta waktunya sebentar ya untuk wawancara? Boleh. Nah, Nabila dan Zaki, tahu nggak sih bahwa Indonesia sedang dalam darurat sampah makanan? Kalau saya sih kurang tahu ya. Kalau saya sih tahu. Oke. Menurut pandangan Nabila dan Zaki, gimana sih tentang mengenai sampah makanan ini? Kalau menurut saya tentang sampah limbah makanan ya, sebenarnya kurang baik aja sih, kurang bagus untuk udara sekitar juga jadi tercemar gitu kan. Kalau untuk Zaki? Sependapat sama Nabila. Baik. Nah, kalau untuk solusinya ya, sekarang kan Indonesia sedang berada di peringkat 3 sampah makanan terbanyak di dunia. Nah, apakah Nabila dan Zaki memiliki solusi nih untuk Indonesia ataupun untuk masyarakat Indonesia? Solusinya kalau dari saya sih aturan masyarakat tuh sadar ya, karena sampah makanan tuh udah ada di mana-mana gitu. Ya udah sih itu aja. Baik, kalau untuk Zaki? Mungkin pemerintah mengadakan edukasi kepada masyarakat agar bisa memilih sampah. Ya sudah, itu aja. Baik. Terima kasih ya untuk Nabila dan Zaki telah meluangkan waktunya untuk kita wawancara. Setelah kami melihat bagaimana pandangan pelajar mengenai Indonesia darurat sampah makanan, sekarang kami akan menelusuri bagaimana pandangan masyarakat di sekitar pasar mengenai Indonesia darurat sampah makanan. Waktu sebentar untuk wawancara. Sebelumnya apakah boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, nama saya Amel. Dan nama saya Agnes. Baik, terima kasih Mbak atas waktunya untuk diwawancara. Nah, kalau Mbak lihat di sekeliling kita bahwa Indonesia sekarang sedang mengalami darurat sampah makanan, bagaimana tanggapan Mbak? Menurut saya kayak harusnya warga Indonesia itu harus sadar karena Indonesia berada di level peringkat ketiga dalam sampah yang banyak. Terus kita sebagai warga Indonesia patutnya menjaga kebersihan dan jangan membuang limbah sembarangan sih itu. Baik, untuk Mbak Agnes bagaimana? Ya seperti yang dibilang sama Amel tadi, seharusnya warga Indonesia itu sadar kalau bahwa sampah ini tuh masalah besar di Indonesia, terutama kan dia itu sumber penyakit yang bisa berdampak besar bagi negara maupun manusia setempatnya gitu. Baik. Nah, kalau pandangan Mbak melihat tumpukan sampah tersebut, kira-kira solusi nih atau himbauan untuk masyarakat Indonesia bagaimana ya Mbak agar mengatasi masalah tersebut? Himbauannya kita yang kita kan sering belanja di sini nih, jadi kita harus saling menjaga kebersihan juga di sini dan kita sebenarnya saling menjaga sih dimanapun sampah-sampah yang berada, kita nggak boleh buang sampah sembarangan, itu aja sih. Untuk solusi dari aku sebenarnya ada dua, dari pemerintah maupun dari rakyatnya. Kalau dari pemerintah seharusnya pemerintah itu menggalakkan sikap hidup bersih, terutama untuk di wilayah umum disediakan tempat-tempat khusus pembuangan sampah, misalnya sampah plastik, kaleng atau yang lainnya. Jadi agar masyarakat ikut tuh cerdik cara memilah sampahnya itu. Baik, kita sudah berbincang cukup jauh mengenai sampah limbah makanan di Pasar Pucung ini untuk Indonesia yang saat ini sedang berada di peringkat ketiga teratas dunia untuk masalah limbah makanan. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Mbak Amel dan Mbak Agnes. Silahkan dilanjutkan lagi kegiatannya. Terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi Mbak. Apakah boleh minta waktunya sebentar untuk diwawancara? Iya, silakan. Baik, sebelum mulai wawancara, bolehkah memperkenalkan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Prastia. Nama saya Hanifah. Baik, Mbak, saya minta waktu sebentar ya untuk diwawancara. Baik, nah seperti yang kita tahu bahwa Indonesia saat ini sedang berada di peringkat ketiga dengan limbah makanan terbanyak. Kalau menurut Mbak bagaimana ya?
Saya sendiri sih kurang tahu ya tentang akan masalah ini. Kalau saya sih, menurut saya kalau dilihat dari jalanan juga karena banyak sampah ya, jadi gak aneh kalau Indonesia tuh jadi peringkat ketiga. Baik, nah kalau pandangan Mbak tentang Indonesia ini yang menjadi peringkat ketiga sampah makanan terbanyak itu bagaimana ya Mbak? Yang pertama sih mungkin kesadaran kita sih sebagai masyarakat, mungkin betapa pentingnya makanan yang kayak dibuang-buang kayak gitu. Kalau menurut saya sih dari pemerintahnya juga harus memfasilitasi. Kalau misalkan pemerintahnya udah memfasilitasi, pasti penduduknya, masyarakatnya itu juga akan ikut untuk mendukung. Baik, tadi kita sudah membicarakan tentang banyaknya limbah makanan di Indonesia. Kalau dari Mbak Tia dan Mbak Hanifah, itu kira-kira solusi apa yang terbaik untuk masyarakat Indonesia dan juga negara Indonesia ini? Ya mungkin seperti tadi ya, kita kayak harus sadar betapa pentingnya masalah ini. Bahkan Indonesia jadi udah peringkat ketiga ya. Jadi kita harus sadar betapa pentingnya makanan-makanan, jangan sia-siain makanan, jangan buang-buang makanan, seperti itu. Kalau untuk Mbak Hanifah? Ya, seperti saya tadi bilang tentang pemerintah, kalau misalkan kita dari awal itu udah memilah sampah, terus nanti di TPA-nya juga pasti harus dipilah lagi nih. Nah, kalau misalkan udah terpilah kan pasti makanan itu nggak waste banget dong. Itu bisa jadi pupuk, bisa dengan yang saya tahu tuh ada metode dengan cara magot. Jadi magotnya itu ntar bakal makanin sampah makanannya itu juga bisa. Mungkin itu yang harus lebih ditekenin lagi sih. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Mbak Tia dan Mbak Hanifah. Silahkan untuk berbelanja kembali. Terima kasih. Nah, terima kasih Permisa. Sampai dari tadi kita sudah mewawancarai dari sekolah hingga ke pasar. Sekian dari saya Betari Nariswari dan kameramen Zalfa Zahira kembali ke studio. Terima kasih Najwa. Baik, terima kasih kepada Betari Nariswari yang telah menyampaikan secara langsung bagaimana pandangan masyarakat terhadap Indonesia darurat sampah makanan. Sekarang, setiap warga seharusnya bisa berkontribusi untuk menekan surplus makanan atau makanan berlebih melalui food recovery hierarchy atau hierarki pemulihan makanan. Contohnya seperti membeli bahan makanan atau makanan yang kita perlukan saja, belanja yang terencana, dan mengetahui cara menyimpan makanan sesuai aturan, dan juga menghabisi makanan yang sudah dimakan tanpa tersisa. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi banyaknya sampah makanan di Indonesia. Makanan surplus juga bisa diberikan kepada ternak, dibuat kompos atau biogas. Yang terakhir, jika memang sudah benar-benar tidak layak, maka buang ke TPA. Warga juga bisa turut aktif menyumbangkan makanan surplus layak konsumsi ke bank makanan terdekat untuk disalurkan ke pihak yang membutuhkan. Hal ini semua dilakukan agar mengurangi banyaknya sampah makanan di Indonesia dan memberikan keniscayaan ketersediaan makanan yang lebih baik di tengah masyarakat. Kita berharap dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh masyarakat untuk mengurangi limbah makanan agar dapat berjalan dengan baik dan menjadikan Indonesia negara yang bersih dari limbah makanan. Kita juga harus berkontribusi dalam membangun negara ini menjadi lebih baik. Kita berharap dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh masyarakat untuk mengurangi limbah makanan agar dapat berjalan dengan baik dan menjadikan Indonesia negara yang bersih dari limbah makanan. Kita juga harus berkontribusi dalam membangun negara ini menjadi lebih baik. Pemirsa, kami selalu ingatkan Anda untuk memakai masker dan patuhi protokol kesehatan yang ada. Karena pandemi belum sepenuhnya berakhir. Terima kasih sudah menyaksikan Marsis Editorial Indonesia. Saya Najwa Aulia, sampai jumpa. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio